kenalin, nama gue Clara Florencia. Hari ini gue akan ngejelasin tentang berbagai macam teknik dalam pengambilan foto. Dan tentunya gue lagi nggak di dapur. Bentar, kok gue di dapur? Dan tentunya gue nggak bakal masak. Jadi tanpa berlama-lama, bagaimana kita langsung to the point aja. Kak, mau nanya kak, ini nanti kakak ngambil fotonya di mana ya? Tentu saja guys, jawabannya adalah di ibu kota Indonesia sendiri, yey, Jakarta. Woo! Hari ini gue akan bikin vlog fotografer ngambil foto. Tanpa berlama-lama, ayo kita langsung ke Monas saja. Lewat. Ternyata udah sampai Monas ya. Nggak nyangka banget nih guys, baru kita masuk ke inti dari video ini. Kita bakal sama-sama bareng belajar beberapa teknik dalam pengambilan foto. Oke, kita langsung aja ya. Kenapa sih harus pilih Monas? Walaupun Monas terlihat seperti tempat umum atau yang udah kalian ketahui gitu, tapi bagi aku tuh sisi Monas itu ada beberapa hal yang mengisahkan tentang kehidupannya, tentang orang-orangnya, suasana dan energi kehidupan yang ada di sekitarnya. Jadi aku mau kita sama-sama belajar dari perjalanan aku nge-vlog sampai bagaimana cara teknik pengambilan aku di Monas tersebut. Halo guys, jadi kita udah sampai di Monas. Oh ya, kita nih lagi keliling-keliling Monasnya dulu guys. Aku nggak sendirian, aku ditemenin sama orang terpenting yang buat aku bisa bikin video ini. Kita akan mengambil beberapa teknik dalam pengambilan foto hari ini guys. Ini aku ngambil beberapa teknik dalam pengambilan foto. Ada framing, ada grid juga, pembantu dalam memfoto juga, terus ada siluet juga. Nanti aku bakal ngevideoin bagaimana cara ngambil foto dalam hal siluet. Kalau grid nanti kalian angle juga nanti aku ada beberapa, aku ada satu sih angle yang bagus. Oke. Kalau ngomongin komposisi foto, teknik grid atau rule of threads itu jadi dasar banget guys. Biasanya aku aktifin garis grid di kamera biar tahu posisi subjek yang pas. Di sini aku coba taruh Monas di salah satu titik perpotongan grid biar hasilnya nggak kaku di tengah tapi tetap seimbang. Teknik ini bikin foto kelihatan lebih alami, kayak mata kita memang diarahkan ke bagian yang penting tanpa sadar. Terus yang kedua aku pakai teknik framing. Framing itu konsepnya kayak bikin bingkai alami di dalam foto kita. Bisa dari jendela, gapura, bayangan pohon, atau bahkan orang lewat. Di Monas aku coba pakai tiang yang ada di sekitar Monas sebagai frame. Framing ini penting banget buat ngarahi mata penonton ke satu titik fokus. Daripada cuma motret objek utama, kita juga bisa manfaatin elemen sekitar kita biar hasilnya lebih dinamis dan dalam. Gue pilih Monas bukan cuma karena ikonik, tapi karena Monas tuh kayak buku harian kota Jakarta yang gak pernah ditutup. Lo buka lembar pertama ada sejarah, lo buka lembar berikutnya ada kehidupan masyarakat. Dan tiap halaman tuh berubah setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Gua pengen nunjukin kalau strip fotografi itu bukan sekedar foto jalanannya aja guys, tapi tentang menangkap emosi yang lewat di depan mata kita. Kadang cuma sepersekian detik, tapi kalau dapat momennya rasanya kayak yes, here we go again.
Monas itu tuh kayak dapur besar guys, setiap sudutnya punya aromatnya sendiri. Ada yang lagi jualan, ada anak kecil larian, sampai ada keluarga kecil yang lagi menghabiskan waktu harinya bersama-sama. Nah, semua itu jadi satu, campuran rasa yang unik. Kalau di MasterChef kita cari platingnya yang cantik, tapi di sini platingnya tuh udah ada dari alam, dari langit yang biru, awan bergerak, dan dia ada remang cahaya di Tugu Emas itu. Kayak gemis alami dari Tuhan gitu loh. Dan untuk teknik terakhir kita ada teknik siluet. Yang aku pakai di Monas adalah silhouette shoot. Aku paling suka teknik ini pas ada pencahayaan yang terang dan ada model di depannya guys. Jadi caranya simpel. Aku ambil foto melawan arah cahaya, jadi subjeknya terlihat gelap tapi penerangannya tetap terang seperti menyinari subjeknya guys. Tetap terang dan dramatis. Efeknya tuh keren banget, kayak nuansa misterius tapi tetap elegan. Dari project ini gue belajar satu hal guys, seni itu bukan soal kamera yang mahal atau HP lu yang bagus speknya, tapi soal mata dan hati. Lu bisa punya kamera paling keren dan lu bisa punya HP paling mantep, tapi kalau lu nggak peka sama momennya, hasilnya bakal hambar. Dan street fotografi ngajarin gue buat peka, buat berhenti sebentar lihat sekitar dan nemuin kehidupan di hal-hal yang kelihatannya biasa, dan nemuin keindahan di hal-hal yang kelihatannya biasa. Karena hidup tuh kayak Monas, kelihatannya tinggi dan megah, tapi isinya ribuan cerita kecil di bawahnya. Dan yang paling gue suka, setiap kali gue lihat hasilnya, gue ngerasa wah, ini tuh potret Jakarta yang nyata, bukan Jakarta di iklan, tapi Jakarta yang hidup. Di sini aku mulai ngedit guys. Kalian bisa lihat sendiri dan menyesuaikan sesuai selera kalian, tergantung kebutuhan kalian juga. Selain teknik, aku juga mau bagi ilmu dasar tentang edit di Photoshop. Kalian bisa lihat sendiri progres aku ya guys. Jadi ya itu perjalanan gue sepanjang di Monas, panas, rame, tapi penuh cerita dan warna. Street fotografi bukan cuma tentang apa yang kita lihat, tapi juga tentang apa yang kita rasain. Dan buat gue, Monas mungkin udah sering difoto jutaan kali, tapi setiap orang punya caranya sendiri buat lihat dunia, dan inilah versi gue. Ingat, foto yang bagus itu bukan yang paling indah, tapi yang paling jujur. See you on the next shoot. Dadah.